Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mang Mul Mantri Motor. Jadi untuk video kali ini di hadapan saya ada satu unit Yamaha Nupo yang bermasalah ya teman-teman. Kebetulan ini motor teman. Semalam dianterin ke sini dan dia konsultasi, permasalahannya ada di bagian kirian atau di bagian CVT. Oke teman-teman, kita dengarkan dulu, kita hidupkan mesinnya. Bagaimana suaranya kita dengarkan. Ini motornya sudah saya hidupkan. Untuk suara di bagian CVT di sini sebenarnya tidak ada suara janggal ya teman-teman, melainkan hanya suara panbel aja, kayak sak gitu. Tapi katanya untuk motor ini tenaganya juga agak berat. Nah, oke ya, untuk di bagian CVT nggak ada suara janggal, biasa aja. Kita putar bagian roda. Nah, oke, di sini terdengar jelas ada suara kretek-kretek, entah di bagian gearboxnya atau di bagian bearing puli. Oke, untuk kelanjutannya simak aja terus videonya dan tonton sampai habis. Dan buat teman-teman yang kebetulan mempunyai masalah di Yamaha Nupo seperti ini, silahkan simak terus videonya sampai habis. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, jika berkenan silahkan tekan tombol subscribe-nya. Oke teman-teman, kita lanjut aja, kita buka untuk bagian CVT-nya. Kita cek bagian puli. Tutup. Dan buat teman-teman dimanapun berada, jika ingin bongkar pasang sendiri, kunci yang harus kita sediakan yaitu kunci T8 ya teman-teman. Dan kebetulan untuk motor ini udah campur variasian menggunakan kunci L. Tapi untuk bawaan motornya itu menggunakan kunci T8. Oke teman-teman, untuk tutup CVT-nya udah kita buka. Kita lihat di bagian puli, kita putarkan aja. Ini saat roda diputar agak getar ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat, bisa perhatikan untuk bagian pulinya di sini. Nah, sepertinya permasalahannya ada di sini nih, di bearing puli ini. Oke, kita cek aja, kita langsung buka aja untuk pulinya. Oke, kita perhatikan di bagian mangkok ganda, teman-teman bisa lihat ya. Ini ada kelonggaran, ini seharusnya span, nggak goyang seperti ini ya teman-teman. Nah, tapi bautnya kayaknya masih kencang. Dan harus teman-teman ketahui, harusnya ini span ya, nggak ada space untuk bagian gigi ini. Ini sama asnya terpisah. Ini asnya diem tuh. Nah, jelas kan? Oke, kita buka aja. Untuk membukanya ini menggunakan kunci 24 ya teman-teman, untuk di Yamaha Nupo. Oke, untuk loncengnya sepertinya
Apa ya, kok kurang masuk? Tadi kurang kencang teman-teman. Ternyata memang bautnya ini yang agak selek, jadi kurang kencang, kurang gigit. Kita buka bagian puli besarnya. Oh, kencang banget guys. Kita buka depannya aja dulu. Untuk membuka baut depan di sini menggunakan kunci 17. Ini sama halnya dengan Yamaha Mio Sporty ya teman-teman. Untuk partnya sama dengan Yamaha Mio Sporty. Kode partnya juga 5TL. Oh, teman-teman bisa lihat. Ini menggunakan Mio Sporty. Kalau kode part bawaannya itu 5LW. Oke, setelah puli terlepas, kita coba putarkan. Nah, dan bisa dilihat ya, di sini terlihat ada keausan di bearing bagian rasio atau gearbox. Tuh, ada keausan. Ini lobok sekali teman-teman. Nah, ya. Tuh, ini posisi kosong. Diputar masih ada suara kasar. Oke, begitu ya teman-teman. Untuk bagian berisi kemungkinan besar ada di sini. Terus sekarang kita beralih ke bagian performa bawah. Nah, di bagian performa bawah ini tenaganya berat banget teman-teman. Jadi untuk ukuran roller sini masih menggunakan standar ya teman-teman. Terus kampas ganda juga masih agak tebal. Tapi kok tenaganya berat. Kita cek di bagian puli ini. Nih, saya lihat, saya tekan nih ya. Harusnya ini berputar, tapi ini ada space-nya agak jauh. Nah, otomatis si panbel itu saat gas ditarik, panbelnya itu masuk ke dalam ya teman-teman. Yang seharusnya sebelum putaran kencang panbel masih di atas, ini udah di dalam. Otomatis diibaratkan kalau di motor gigi itu diibaratkan gear belakang itu kecil. Nah, kurang lebih seperti itu. Sekarang kita cek aja dulu untuk bagian pulinya ya teman-teman, untuk bagian alurnya. Sebenarnya untuk masalah seperti ini sudah pernah saya share di Yamaha Mio Sporty ya teman-teman. Di video sebelumnya sudah pernah saya share di Yamaha Mio Sporty. Oke, kita cek aja untuk bagian puli. Untuk kampas gandanya teman-teman bisa lihat, ini masih lumayan tebal ya, masih layak pakai. Kita cek bagian pulinya. Nah, di sini udah ada space ya teman-teman. Nah, jadi dia bergeser tapi tanpa berputar. Dia bisa bergeser tanpa berputar.
Yang seharusnya ini pas kita geser tuh langsung muter. Nah seperti ini seharusnya, tapi ini bisa bergeser tanpa berputar. Kita buka, kita cek. Untuk membukanya teman-teman cukup mencungkil di bagian sini, tapi ini kadang-kadang keras ya teman-teman, kadang-kadang keras. Mudah-mudahan ini enggak begitu keras. Nah, kita cungkil aja seperti ini. Dan ternyata untuk tarikan bawah agak berat itu permasalahannya ada di sini. Ini permasalahannya ada di sini. Ini alurnya udah hancur ya teman-teman. Tuh. Ini seharusnya ngikutin jalurnya itu sebelah sini. Ini yang benar jalurnya yang ini. Nah, yang benar jalurnya yang bagian yang di sini. Nah, seharusnya kayak gini, set. Jadi ngikutin jalur yang di sini. Nah, ini udah pindah jalur. Jadi lewat ke sini dulu. Otomatis saat gas RPM belum kencang, posisi panbel udah di dalam. Udah di dalam, otomatis tarikannya bawahannya itu berat. Terkecuali kalau udah kencang. Kalau RPM-nya udah naik ya, udah lari. Itu nggak terasa berat. Nah, ini permasalahannya beratnya di bagian bawah. Kayak begitu ya. Semoga dipahami. Dan untuk bunyi gretek-gretek, sebenarnya untuk bearing ini masih lumayan bagus ya teman-teman. Kita coba terapkan di bagian sini. Nah, kita putar, kita pegang asnya ini, jangan muter, kita putar pulinya aja. Nah, untuk bearing puli sepertinya ini masih bagus ya teman-teman, belum ada suara kasar. Jadi yang perlu kita ganti, misalkan kita dananya minim ya, kita ganti bagian ini aja, bagian puli sebelahnya aja. Ini kita lepas, ini bisa copot ya. No, pokoknya seperti ini. Ini pengancingnya, ini bisa lepas teman-teman. Seperti ini. Jadi kita cukup kalau misalkan kita minim modal, cukup kita gantikan, kita carikan puli sebelahnya aja. Terkecuali kita punya modal, kita ganti satu set, udah tinggal pasang ya. Oke teman-teman, untuk tarikan bawah berat permasalahannya ada di bagian sini. Sekarang kita cek bagian di gigi rasio. Ini yang bermasalah bearingnya aja atau sama gigi rasionya. Oke teman-teman, kita lanjut buka untuk bagian rasio. Nah, kita turunkan olinya dulu. Di sini menggunakan kunci 12 ya teman-teman, untuk menurunkan oli gardan atau oli gearbox. Posisinya ada di bagian bawah sini, di dekat kabel rem. Oke, dan ternyata teman-teman bisa lihat ya, untuk olinya sudah seperti ini warnanya teman-teman. Ini kemungkinan gigi rasionya juga kena, tapi ya mudah-mudahan cuman bearingnya aja yang rusak. Untuk warna olinya sudah coklat. Oke, kita lanjut buka bloknya. Itu menggunakan kunci L5 ya teman-teman. Barangkali teman-teman mau bongkar sendiri di rumah, jangan lupa simaknya sampai habis ya, biar tidak salah pemahaman.
nanti kalau misalkan menyimaknya setengah-setengah nanti tidak beres. Dan kebanyakan seperti itu yang korban YouTube karena nontonnya tidak sampai beres. Oh ada ya. Buset. Itu barang yang komod. Itu. Lain. Eta. Anyar deui denunganna beda deui mah. Apa motor ke anu wa? Anu wa teh ka manakeun sih? Oh dibawa ke pemanukan. Kan ngomel-ngomel dong, Mon. Ikan ya? Kan setahun lalu bisa. Jangan ngomel lagi ganti ban. Oli itu kali ganti oli tak 3 kali. Oke teman-teman, untuk bautnya sudah kita lepas. Kita coba buka untuk bagian bloknya. Kita cungkil aja karena di bagian sini ada tempat untuk menyungkil. Nah. Coba kunci di mana? Hah? Kunci. Kayak kunci motor kayak ada. Oke teman-teman, untuk gigi rahasianya sudah kita buka. Kumaha? Haha. Untuk gigi rasio dilihat dari teksturnya sepertinya ini belum terlalu mengalami keausan ya teman-teman. Tapi usahakan saat kita bongkar, ini kan tadi posisinya seperti ini ya teman-teman. Nah tadi posisinya seperti ini. Nanti saat pemasangan kita harus posisikan lagi seperti ini ya. Jadi jangan dibalik seperti ini. Ini kan kita balik ya. Nah ini bisa aja sebenarnya dibolak-balik juga bisa. Tapi nanti takutnya itu menimbulkan suara dengung. Dikarenakan untuk giginya kan ini kemungkinan udah aus sedikit ya teman-teman, kemungkinan udah ada keausan. Jadi usahakan itu jangan sampai terbalik. Nah ya. Nah terus yang sini juga kita ganti bearingnya aja sepertinya untuk motor ini. Ini yang parah bearing di bagian sini, di bagian dinding ini. Nah ini udah kasar tuh, udah aus ya teman-teman. Nah udah longgar. Oke kita ganti aja untuk bearingnya. Untuk bearing depan juga nih sepertinya udah longgar juga. Jadi fix permasalahannya untuk di motor ini yang membuat suara kasar itu ada di bagian bearing. Kalau untuk di bagian giginya itu sepertinya masih bagus dan masih layak pakai.
Kalaupun bermasalah, ini akan mengeluarkan suara dengung kalau misalkan ini bermasalah, tapi tidak mengeluarkan suara kasar ya. Oke, selanjutnya kita cek selanjutnya untuk di bagian bearing roda. Cukup kita tekankan aja rodanya, tekan-tekan. Dan sepertinya ini masih sepan, belum ada kelonggaran atau keawasan di bagian bearing. Oke, begitu ya teman-teman. Kita bersihkan aja dulu untuk bagian komponen ini, kita ganti bearingnya, dan nanti kita lihat bagaimana hasilnya setelah diganti bearing ini. Oke, baik, begitu ya teman-teman. Biar videonya tidak kepanjangan, kita sudahin aja dulu untuk videonya. Jadi intinya ya, titik permasalahannya untuk di Yamaha Nupo ini, yang bunyi kasar di bagian belakang itu ada di bagian bearing. Ada di bagian bearing. Dan sebaiknya buat teman-teman jika mengalami hal seperti ini, kita ganti bearingnya, usahakan menggunakan yang bagus atau yang original. Intinya yang bagus lah, nggak perlu original tapi yang bagus, kayak begitu ya. Ini untuk bagian gearbox ya, untuk di bagian gearbox. Nah, kalau untuk giginya ini masih terlihat bagus ya teman-teman. Dan satu lagi, tadi permasalahannya di bagian yang tenaganya berat di bawah itu ada di bagian sini. Ada di bagian ini, permasalahannya ada di sini. Nah, ini yang seharusnya lurus ya, nggak cowok seperti ini nih. Ini yang seharusnya lurus, ini sudah ada keausan nih, habis ini. Oke, begitu ya teman-teman. Semoga bisa dipahami. Dan biarpun ini hanya sedikit, semoga ada manfaatnya buat teman-teman semua, khususnya pengguna Yamaha Nupo. Ini sama aja ya. Mio Sporty juga sama aja, pokoknya intinya untuk motor-motor matic permasalahannya itu hampir sama, tapi tidak semua bunyi kasar itu ada di bagian sini. Sebaiknya kita cari dulu titik permasalahannya di mana sebelum kita membeli spare part. Oke, begitu ya, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa buat teman-teman yang berkenan, silahkan tekan tombol subscribe-nya agar tidak ketinggalan untuk video-video Mang Mul berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.